Penghuni kamar 13. Ada sebuah kos tua yang berdiri kokoh di pinggiran kota Jakarta. Kos tersebut yang dikenal dengan nama Kos Melati sudah berdiri selama lebih dari 30 tahun. Di dalam kamar kos ini terdapat satu kamar yang selalu kosong, kamar 13. Tidak ada yang berani menempati kamar tersebut meskipun harga sewanya jauh lebih murah dibandingkan kamar lainnya. Cerita ini bermula ketika seorang mahasiswa baru yang bernama Andi pindah ke Jakarta untuk melanjutkan studinya. Karena terbatasnya biaya, Andi mencari kos dengan harga yang terjangkau. Setelah beberapa hari mencari, akhirnya Andi menemukan kos Melati. Saat bertanya kepada pemilik kos, Bu Ratna, ia diberitahu bahwa hanya kamar 13 yang tersisa. Andi yakin kamu mau tinggal di kamar 13? Tanya Bu Ratna dengan nada khawatir. Kenapa Bu? Ada apa dengan kamar itu? Balas Andi penasaran. Bu Ratna menghela napas panjang sebelum menjawab. Sudah banyak penghuni yang keluar dari kamar itu setelah beberapa hari. Katanya mereka mengalami hal-hal aneh. Andi hanya tertawa. Dia tidak percaya dengan cerita-cerita mistis dan berpikir bahwa hal itu hanyalah mitos belaka. Tanpa pikir panjang, Andi pun memutuskan untuk menempati kamar 13. Malam pertama di kos tersebut berjalan dengan lancar. Andi sibuk merapikan barang-barangnya dan kelelahan membuatnya langsung tertidur. Namun, malam kedua mulai terasa aneh. Saat Andi sedang membaca buku, lampu kamar tiba-tiba berkedip-kedip seolah-olah akan mati. Lampunya rusak, kemang Andi sambil menggedor saklar. Namun saat Andi kembali duduk, ia merasa ada yang aneh. Suhu di kamar tiba-tiba menjadi sangat dingin, padahal kipas angin tidak menyala. Andi merasa seakan ada yang memperhatikannya. Ia merasa diperhatikan dari belakang. Namun ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Ia mencoba untuk tidak memikirkan hal itu dan berusaha tidur. Namun, malam itu Andi bermimpi buruk. Dalam mimpi buruknya, ia melihat seorang wanita dengan rambut panjang menutupi wajahnya berdiri di sudut kamar. Wanita itu hanya diam menatapnya tanpa suara. Andi mencoba bergerak, tapi tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ia hanya bisa menatap balik dengan ketakutan. Ketika Andi terbangun, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia tidak bisa melupakan mimpi itu dan merasa mimpi tersebut sangat nyata. Namun ia mencoba berpikir rasional dan menganggap itu hanya bunga tidur. Namun malam berikutnya mimpi yang sama kembali terulang. Tapi kali ini terasa lebih menakutkan. Wanita dalam mimpinya kini bergerak mendekati ranjang Andi. Setiap langkah wanita itu terdengar jelas di telinganya. Namun Andi semakin takut. Ketika wanita itu sudah berada di sisi ranjangnya, Andi melihat wajahnya yang penuh luka dan darah. Wanita itu membuka mulutnya dan berkata dengan suara serak, "Kamu tidak seharusnya di sini." Andi terbangun dengan teriakan tubuhnya gemetaran. Ia tidak bisa lagi menyangkal bahwa ada sesuatu yang salah dengan kamar 13. Keesokan harinya, Andi mencoba bertanya kepada penghuni lain tentang kamar tersebut. Semua penghuni kos langsung diam ketika Andi menyebut kamar 13. Beberapa dari mereka hanya menggelengkan kepala seolah-olah tidak ingin membicarakan hal itu. Hanya seorang penghuni kos lama yang bernama Pak Dodi yang mau bicara. Dulu, beberapa tahun yang lalu, ada seorang mahasiswi yang tinggal di kamar 13. Namanya Sari, kata Pak Dodi dengan suara pelan. Dia gadis yang baik, tapi sering terlihat sedih. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Tapi suatu malam, kami mendengar suara cerita dari kamar itu. Ketika kami mendobrak pintu, Sari sudah tidak bernyawa. Wajahnya penuh luka, seolah-olah dia diserang oleh sesuatu yang tak terlihat. Andi merasa bulu kuduknya berdiri mendengar cerita itu. Ia semakin merasa ada yang salah dengan kamar yang ia tempati. Malam itu, Andi memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang
yang sebenarnya terjadi. Ia memutuskan untuk begadang dan mencoba merekam segala aktivitas di kamarnya dengan ponsel. Pukul 12 malam, Andi mulai merasakan perubahan suhu di kamarnya. Sama seperti sebelumnya, ruangan menjadi sangat dingin. Kemudian ia mulai mendengar suara langkah kaki. Meskipun tidak ada seorang pun di dalam kamar selain dirinya. Andi menahan napas, mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ketika ia menoleh ke arah cermin di sudut kamar, Andi terkejut melihat sosok wanita yang sama dalam mimpinya sedang berdiri di sana. Wanita itu tersenyum, namun senyumnya sangat menyeramkan. Perlahan wanita itu mulai mendekati Andi. Andi mencoba untuk bergerak, tapi tubuhnya terasa kaku. Hanya matanya yang bisa bergerak mengikuti sosok tersebut. Wanita itu semakin dekat, dan Andi bisa merasakan napas dinginnya di wajahnya. "Kamu harus pergi," bisik wanita itu dengan suara yang seolah-olah keluar dari kegelapan. Pagi harinya Andi langsung membereskan barang-barangnya dan meninggalkan kos itu tanpa berpamitan kepada Bu Ratna atau penghuni lainnya. Ia tidak peduli lagi tentang uang sewa yang sudah dibayarkan. Kabar tentang Andi yang tiba-tiba pergi menyebar di antara penghuni kos. Tidak ada yang terkejut karena mereka tahu bahwa kamar 13 memang tidak seharusnya ditempati. Beberapa minggu setelah Andi pergi, Bu Ratna kembali memasang iklan kamar kosong di kosnya. Kali ini tanpa ragu ia mencantumkan bahwa kamar 13 sudah dihapus dari daftar kamar yang tersedia. Dan sejak saat itu kamar 13 di kos Melati selalu terkunci rapat, tidak pernah lagi dibuka, seolah-olah menyimpan rahasia kelam yang tidak boleh diganggu.